Selamat datang di kelas Matematika Peminatan. Pagi ini kita akan membahas mengenai fungsi logaritma. Terima kasih untuk semua yang sudah mencoba tugas yang sudah diberikan di minggu lalu, dan ini adalah review tugas tersebut. Oke, yang pertama diketahui 2 log 3 sama dengan P dan 3 log 5 sama dengan Q. Nilai dari 3 log 20 adalah Oke, jadi penyelesaiannya kita punya 2 log 3 itu P, kemudian 3 log 5 itu Q. Nah, ditanya nilai 3 log 20. 20 itu bisa kita nyatakan sebagai perkalian 2 pangkat 2 kali 5. Maka menurut sifat logaritma yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kita bisa nyatakan 3 log 2 pangkat 2 kali 5 itu sebagai 3 log 2 pangkat 2 ditambah 3 log 5. Jadi kalau kali dia jadi penjumlahan logaritma. Nah, kemudian menurut sifat logaritma juga, pangkat 2 ini bisa kita taruh di depan, jadi 2 kali 3 log 2 ditambah. Nah, 3 log 5 itu kan sama dengan Q menurut yang diketahui di soal. Kemudian, menurut sifat logaritma juga, 3 log 2 itu bisa kita nyatakan sebagai, sebentar ini keliru. Harusnya 2 log 3. Oke, sudah. Oke, di sini. Jadi 3 log 2 itu bisa kita ubah jadi 1 per 2 log 3. Maka kita akan peroleh 2 log 3 itu sama dengan P. Jadi 2 kali 1 per P itu adalah 2 per P ditambah Q. Nah, sekarang ini kan Q per 1, kita samakan penyebut, jadi dia punya 2 per P ditambah PQ per P. Nah, karena penyebutnya sudah sama, jadi kita bisa nyatakan sebagai 2 ditambah PQ per P. Jadi 3 log 20 itu sama artinya dengan 2 ditambah PQ per P. Soal yang kedua, diminta menentukan asimtot grafik fungsi logaritma fx sama dengan 5 log 3x dikurangi 4. Oke, jadi asimtotnya itu diselesaikan dengan mengenolkan numerusnya. Jadi 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 4, maka x sama dengan 4 per 3. 4 per 3 itu sama artinya dengan 1 per 3. Maka asimtot grafik fungsi logaritma fx sama dengan 5 log 3x dikurangi 4 adalah x sama dengan 1 per 3. Nah, selanjutnya, jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan 2 log 2x kuadrat dikurangi 3x sama dengan 1, maka nilai x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat adalah penyelesaiannya kita harus mencari terlebih dahulu syarat numerusnya. Numerus pada persamaan ini adalah 2x kuadrat dikurangi 3x. Itu harus lebih dari 0. Oke, kita faktorkan, kita peroleh x kali 2x dikurangi 3 lebih dari 0. Kita peroleh pembuat nolnya adalah x sama dengan 0 atau 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 atau x sama dengan 3 per 2. Sekarang misalkan kita pilih x sama dengan 1. Maka kita substitusi ke sini. X kali 2x dikurangi 3. Berarti 1 kali 2 kali 1 dikurangi 3. Diperoleh hasilnya negatif 1. Nah, x sama dengan 1 itu terletak di antara 0 dan 3 per 2. Jadi di sini wilayahnya. Ini tandanya negatif. Kemudian kita kan perlu tanda yang lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti yang positif. Kan kita punya positif, negatif, positif. Makanya dia yang diarsir keluar. Kayak gitu. Nah, maka penyelesaian syarat numerusnya adalah x kurang dari 0 atau x-nya lebih dari 3 per 2.
fungsi 2 log 2x kuadrat dikurangi 3x itu terdefinisi pada x kurang dari 0 atau x lebih dari 3/2. Kita akan punya penyelesaian persamaannya adalah 2 log 2x kuadrat dikurangi 3x sama dengan 1. Maka kita punya, kita ubah dulu 1 itu jadi 2 log 2. Kemudian kita samakan numerusnya. Berarti kamu punya 2x kuadrat dikurangi 3x sama dengan 2. 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Oke, kita akan gunakan cara yang pertama. Ini adalah dengan mencari pembuat 0 dari 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2. Oke, kita cari dua bilangan, hasil kalinya negatif 4. Kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 3. Kita akan peroleh nanti jadinya 2x dikurangi 4 kali 2x plus 1 dibagi 2. Kita perlu bagi 2. Ini karena koefisien x kuadratnya adalah 2. Sini 2, ini buat 2x kayak gitu. Maka kita akan peroleh, ini kan 2x dikurangi 4 bisa kita bagi 2, diperoleh hasilnya adalah x dikurangi 2 kali 2x plus 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif setengah. Karena x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif setengah terletak pada interval fungsi terdefinisi, maka x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif setengah memenuhi persamaan. Nah, sekarang kita misalkan x1-nya adalah 2 dan x2-nya adalah negatif setengah. Apakah boleh dibalik? Boleh-boleh aja, karena hasilnya sama aja. Maka kita peroleh, jadi x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu sama dengan kuadrat dari penjumlahan x1 ditambah x2 dikurangi 2 kali x1 kali x2. Nah, x1 ditambah x2, x1-nya adalah 2, x2-nya nilainya negatif setengah. Itu dikuadratkan, hasilnya dikurangi 2 kali 2 kali negatif setengah. Kita akan peroleh 2 ditambah negatif setengah itu 3/2. Itu dikuadratkan jadi 9/4. Kemudian 2 kali 2 kali negatif setengah itu nanti hasilnya plus 2. Ini kan negatif kali negatif positif ya. Maka kita peroleh, ini samakan penyebut jadiin per 4. Berarti kita punya 9 ditambah 8/4. 9 ditambah 8, 17. 17 dibagi 4, itu hasilnya adalah 4 1/4 sebagai pecahan campurannya. Itu adalah cara kalau kita gunakan cara yang pertama. Kalau gunakan cara yang kedua, nih, ingat lagi bentuk kuadrat x1 ditambah kuadrat x2 sama dengan kuadrat dari hasil penjumlahan x1 ditambah x2 dikurangi 2 kali x1 kali x2. Ini ya penjabarannya. Di tugas kemarin masih banyak yang keliru menjabarkan ini. Kita punya persamaannya adalah 2 log 2x kuadrat dikurangi 3x sama dengan 1. Dan satunya kita ubah jadi 2 log 2. Maka kita punya 2x kuadrat dikurangi 3x sama dengan 2. Atau 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Dari sana kita peroleh A-nya bernilai 2, B-nya bernilai negatif 3, dan C-nya bernilai negatif 2. Jadi x1 ditambah x2 sama dengan negatif B per A. Berarti dia negatif 3/2 itu diperoleh 3/2. Kemudian x1 kali x2 itu sama dengan C per A. C-nya bernilai negatif 2, dibagi 2 hasilnya negatif 1. Kemarin juga banyak yang Ibu cek penyelesaiannya di sini keliru. C-nya dibuat 2 padahal harusnya bernilai negatif 2. Jadi kalian harus nolkan terlebih dahulu persamaan kuadratnya baru gunakan cara ini. Maka kalian peroleh kuadrat x1 ditambah kuadrat x2 sama dengan kuadrat dari hasil penjumlahan x1 ditambah x2 dikurangi 2 kali x1 kali x2. Itu diperoleh hasilnya 3/2 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 1 sama dengan 9/4 ditambah 2, itu hasilnya adalah sama, 4 1/4. Jadi kalian bebas mau pakai cara 1 atau pakai cara 2, nanti hasilnya sama aja. Ya kecuali kamu salah hitung ya, kalau itu di luar kendali.
Oke, ini soal yang keempat. Diketahui fungsi logaritma fx sama dengan 1 dikurangi 3 log 2x ditambah 11. Maka interval fungsi x yang memenuhi sehingga grafik fungsi f di atas sumbu x adalah. Oke, jadi ditanya interval agar fungsi f di atas sumbu x. Itu artinya fx harus lebih dari 0. Jadi sumbu x itu sama artinya dengan y sama dengan 0. Jadi diminta fx lebih dari 0. Kalau di atas sumbu x dia lebih dari 0. Kalau di bawah sumbu x berarti kurang dari 0. Kalau dibilang menyinggung sumbu x berarti fx sama dengan 0. Kayak gitu. Pertama. Oke. Kita akan selesaikan dulu. Jadi 1 sama dengan 1 dikurangi 3 log 2x ditambah 11 lebih dari 0. Berarti negatif 3 log 2x ditambah 11 lebih dari negatif 1. Maka 3 log 2x ditambah 11 kurang dari 1. Jadi kalau dia dibagi negatif atau kali negatif itu harus berubah tandanya. Ini dari berubah berasa Power Rangers ya. Dari lebih dari dia jadi kurang dari. Kalau dia dari kurang dari nanti berubah jadi lebih dari. Kayak gitu. Nah, 1 ini kemudian kalian ubah jadi 3 log 3. Kemudian syarat numerusnya adalah 2x ditambah 11 harus lebih dari 0. Maka 2x lebih dari negatif 11. X itu harus lebih dari negatif 11 per 2. Oke. Kemarin juga Ibu banyak perhatikan ada yang buat 11 per 3. Kamu dapat dari mana? Coba. Ini per 2. Selanjutnya untuk syarat pertidaksamaannya kita punya 3 log 2x ditambah 11 kurang dari 3 log 3. Nah, sekarang tinggal selesaikan bagian numerusnya saja. 2x ditambah 11 kurang dari 3, maka 2x kurang dari 3 dikurangi 11, diperoleh 2x kurang dari negatif 8, maka x kurang dari negatif 4. Nah, irisan penyelesaiannya, ini kan tadi syarat numerusnya adalah x lebih dari negatif 11 per 2. Kesini tandanya. Yang ini dia harus x kurang dari negatif 4 ke sini. Nah, yang diarsir merah ini adalah penyelesaiannya, irisan penyelesaiannya. Maka nilai x yang memenuhi adalah x lebih dari negatif 11 per 2 kurang dari negatif 4. Oke, kayak gitu. Soal yang terakhir, soal favorit Ibu. Banyaknya pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Bali dapat digambarkan dalam bentuk grafik. Grafik tersebut ternyata mengikuti bentuk fungsi fx sama dengan 1000 ditambah 5 log 4x kuadrat ditambah 18x ditambah 45. Oke. For your information, grafik ini tidak nyata. Ini hanya studi kasus. Tapi ya kasus di Bali, COVID-19 di Bali masih terus berlanjut. Setiap hari masih ada lebih dari 50 orang yang terkonfirmasi positif. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan, mesti tetap rajin-rajin cuci tangan, mesti tetap pakai masker, mesti tetap jaga jarak. Sekalipun berjarak, kalian jangan lupa tetap terhubung dengan teman-teman kalian, bisa baik online, dengan video call atau chatting aja sama teman kalian. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat. Oke ya, itu pesan tambahan dari Ibu. Oke, pada hari ke-X, pasien yang dinyatakan positif mencapai 1004. Oke, 1004 orang katanya. Maka nilai X yang memenuhi adalah, ini tuh kayak ditanya, pada hari keberapa sih pasien mencapai 1004? Kayak gitu maksud soalnya. Penyelesaiannya, dibilang kan pada hari ke-X, pasien mencapai 1004. Berarti itu maksudnya adalah fx sama dengan 1004. Kita akan cari nilai x-nya. Jadi kalian tinggal buat samakan saja 1000 ditambah 5 log 4x kuadrat ditambah 18x ditambah 45 sama dengan 1004. Jadi lain lagi ceritanya kalau pada hari ke-1004 pasien mencapai x orang, maka tentukan nilai x. Berarti kalian tinggal substitusi x-nya dengan 1004. Ini kan dibalik pada hari keberapa gitu. Pasiennya mencapai 1004, itu kalian berarti
tinggal samain aja kayak gitu. Oke, maka kita punya syarat numerusnya adalah 4x kuadrat ditambah 18x ditambah 45 lebih dari 0. Kayak di tugas kemarin tidak banyak yang ngecek numerusnya ini. Jadi fungsi 4x kuadrat ditambah 18x ditambah 45 itu adalah fungsi yang definite positif. Definite positif itu artinya dia tidak pernah bernilai negatif. Jadi selalu positif. Karena nilai koefisien x kuadratnya lebih dari 0 dan diskriminannya negatif. Jadi kalau kalian cek diskriminannya dengan menggunakan rumus b kuadrat dikurangi 4 kali a kali c, kalian akan peroleh hasilnya negatif 396. Nah, dengan demikian, maka kita bisa nyatakan 4x kuadrat ditambah 18x ditambah 45 lebih dari 0 untuk setiap x elemen bilangan real. Oke. Penyelesaian persamaannya itu berarti kita akan peroleh 5 log 4x kuadrat ditambah 18x ditambah 45 sama dengan 1004 dikurangi 1000. Berarti 5 log 4x kuadrat ditambah 18x ditambah 45 sama dengan 4. Maka kita akan peroleh 5 log 4x kuadrat ditambah 18x ditambah 45 itu sama dengan 5 log 625. Karena 5 pangkat 4 itu kan 625. Sekarang tinggal kita samakan. Kalian akan peroleh 4x kuadrat ditambah 18x ditambah 45 sama dengan 625. Maka 4x kuadrat ditambah 18x ditambah 45 dikurangi 625 sama dengan 0. Kita akan peroleh 4x kuadrat ditambah 18x ditambah 500. Ini harusnya dikurangi ya. Ini dikurangi. Oke, ini dikurangi nih hasilnya 4x kuadrat ditambah 18x dikurangi 580 sama dengan 0. Kita faktorkan, kita akan peroleh faktornya adalah 4x ditambah 58 kali 4x dikurangi 40 per 4. Ini sistem pemfaktorannya sama aja dengan cara yang sebelumnya. Maka kita akan peroleh 4x ditambah 58 kali x dikurangi 10 sama dengan 0. Berarti 4x ditambah 58 sama dengan 0 atau x dikurangi 10 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan negatif 58 per 4 atau x-nya sama dengan 10. Karena ini menyatakan banyaknya hari, maka nilai x yang sama dengan yang memenuhi itu adalah x yang positif. Karena nggak mungkin ada banyaknya hari yang bernilai negatif. Maka nilai x-nya adalah 10. Oke, sekian video hari ini. Kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Segitu dulu video hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.